Masih di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan 80 percontohan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga saat ini 8 diantaranya telah terbentuk dan siap dijadikan model nasional. Menurut Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menilai percontohan Kopdes Merah Putih tersebut bisa dijadikan sebagai best practice sehingga akan diikuti daerah lainnya. Budi Ari meyakini keberadaan Koperasi Desa Merah Putih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan mulia Kopdes Kelurahan Merah Putih adalah bagaimana kemiskinan bisa kita hilangkan, rentenir tengkulak kita hilangkan, kemiskinan ekstrim, kesejahteraan masyarakat kita tingkatkan, dan ekonomi rakyat menjadi mandiri dan menjadi tulang punggung negara ini. Pemirsa, peneliti Center of Economics and Law Study atau CELIOS Muhammad Saleh menyebut keberadaan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi dipolitisasi pada pemilu 2029. Temuan ini didasarkan pada survei terhadap 108 perangkat desa. Menurut Saleh, potensi dampak elektoral jika program Kopdes Merah Putih dimobilisasi secara sistematis, salah satunya melalui target pembentukan 80.000 koperasi desa dengan rata-rata 100 anggota per koperasi. Ini berarti terdapat sekitar 8 juta anggota koperasi yang terhimpun. Saleh menilai basis massa dalam jumlah besar tersebut membuka ruang bagi partai politik untuk memanfaatkan struktur koperasi sebagai jaringan elektoral tersembunyi menjelang pemilu. Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa atau elit lokal. Struktur koperasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas beresiko didominasi oleh aktor-aktor politik lokal, terutama karena inisiasi pendirian Kopdes berasal dari atas dan bersifat instruktif. Kondisi tersebut berpotensi membentuk ketergantungan ekonomi terhadap koperasi yang pada gilirannya dapat dikonversi menjadi loyalitas politik. Adanya potensi koperasi desa itu sebagai mesin politik di tahun 2029. Nah, indikasi ini cukup kuat ya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh CELIOS ya, yang ditanyakan kepada 108 responden yaitu perangkat desa dengan pertanyaan apakah menurut Anda Kopdes Merah Putih merupakan program yang syarat dengan kepentingan politik. Nah, 35% responden dari perangkat desa itu percaya bahwa adanya kepentingan politik dalam pelaksanaan koperasi. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat jumlah pengguna layanan KRIS STEP telah mencapai 47,8 juta orang hingga Juni 2025. Dan untuk terus mendorong pemanfaatan KRIS STEP, BI bersama industri jasa keuangan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Bank Indonesia mencatat jumlah pengguna layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS STEP tetap mencapai 47,8 juta orang sejak diluncurkan pada Maret 2025 hingga Juni 2025. Angka ini menunjukkan tingginya adopsi masyarakat terhadap fitur pembayaran nirsanto tersebut. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendrata menyampaikan jumlah pelaku usaha yang menerima pembayaran menggunakan KRIS STEP juga ikut meningkat drastis. Saat masa uji coba, tercatat hanya 646 merchant yang menggunakan. Namun, angka tersebut melonjak menjadi 648.000 merchant hingga 6 Juni 2025. Peningkatan ini menunjukkan dukungan kuat dari sektor usaha terhadap sistem pembayaran digital ini. Juga edukasi kepada merchantnya gitu, menginformasikan bahwa bisa loh menerima KRIS STEP gitu ya. Jadi ini yang terus kita lakukan. Jadi termasuk juga kita memperlengkapi ada training for trainer untuk 46 KPWDN kita sehingga nanti di daerah pun juga serentak bisa dilakukan. Dan kita juga akan terus melakukan transportasinya juga akan terus diperluas yang bisa menerima KRIS STEP. Untuk terus mendorong pemanfaatan KRIS STEP, Bank Indonesia bersama industri jasa keuangan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Bank Indonesia juga berkomitmen memperluas penerapan KRIS STEP termasuk di sektor transportasi guna mendorong efisiensi dan inklusi keuangan di Indonesia. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel.
Ya pemirsa, tampaknya memang sudah banyak sekali ya masyarakat yang menggunakan kris, apalagi anak muda ya seperti saya udah jarang sih Fajar bawa uang cash, rata-rata pakai kris. Berarti ini harus kita apresiasi inisiatif dari Bank Indonesia untuk Iya. kris ini bisa digunakan bahkan tak hanya di perkotaan ya Vin ya, ini sudah merambah ke berbagai daerah dan juga desa. Bahkan ada satu inisiatif lagi adalah kris tap. Nah ini lebih keren lagi nih, cukup di tap saja tidak perlu di scan-scan, ternyata sudah bisa bayar. Dan jangan lupa pemirsa bahwa kris ini juga kemarin menjadi salah satu yang di-highlight oleh Amerika Serikat dalam Iya, negosiasi benar tarif antara Indonesia dan Amerika. Jadi berarti harus kita akui inovasi dari B ini cukup berhasil dan tentunya cukup menjadi favorit metode pembayaran bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dari kris pemirsa kita bergeser ke informasi lainnya, tapi ini masih seputar industri keuangan di mana jumlah kantor cabang bank di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Per Maret 2025, jumlah kantor cabang bank tercatat sebanyak 23.734 unit atau turun 509 unit dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 24.243 kantor. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare menjelaskan bahwa penutupan kantor cabang merupakan strategi bisnis perbankan dalam merespon perubahan perilaku nasabah yang kini lebih mengandalkan layanan digital. Digitalisasi perbankan membuat kebutuhan berkunjung ke kantor cabang berkurang, khususnya untuk transaksi yang tidak produktif. OJK juga memastikan bahwa dampak penurunan tenaga kerja akibat digitalisasi perbankan telah diantisipasi. OJK sepenuhnya akan terus mendorong pengembangan layanan perbankan berbasis digital untuk terus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Juga sudah meminta agar bank digital dapat secara bertahap tentu saya menyesuaikan tingkat bunga simpanannya termasuk deposito ya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar. Kemudian juga mempertimbangkan rasio keuangan yang sehat ya seperti BOPO dan cost of fund dan tidak menciptakan persaingan bunga yang tidak sehat atau flight to quality. Industri perbankan nasional termasuk bank digital diminta untuk tetap menjaga transparansi dan perlindungan konsumen dalam menyampaikan informasi terkait produk masing-masing ya, produk DPK. Imbas perang Iran-Israel, pemerintah Australia tutup sementara kedutaan besarnya di kawasan Teheran. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini.